ولا Silakan, makan, أقوى silakan, silakan. على Pak Ustadz, saya hanya ingin menceritakan pengalaman yang saya rasakan Iya, saat berzikir sesuai dengan petunjuk Ustadz. Setiap kali saya berzikir, pas menarik nafas panjang, kemudian mengeluarkan, mengucapkan kata Allah gitu. mm, Kenapa yang timbul itu kesedihan dalam artian kata, yang terbayang oleh saya adalah semua dosa-dosa dan kesalahan saya. Sehingga saat berzikir mengucapkan kata Allah itu, tanpa saya rekayasa, ya air mata jatuh terus gitu. mm, mm. Sampai saat ini itu gitu. Iya, iya, Tetapi saya berbaik sangka bahwa itu adalah cara Allah mm, mengingatkan saya atas semua kesalahan saya, iya, dan cara Allah untuk mengingatkan saya bahwa Allah itu memperhatikan saya loh gitu. Allah itu tidak mm, pernah jauh dari saya gitu. Saya iya, GR saya begitu gitu Ustadz. Nah iya, itu bagaimana ya Ustadz? iya, oke. Iya, jadi begini, orang ketika berzikir ya dalam bentuk apapun, jahri, sirri, ya, kemudian keluar air mata, apalagi zikirnya masih di awal-awal tuh biasa. Tapi biasa yang baik, biasa yang baik. Kenapa kok biasa? Alam rasa jiwa kita ini di hati kita masih banyak terkoneksi dengan ingatan-ingatan masa yang sedang telah atau jauh berlalu hubungannya dengan kesalahan, kekhilafan, dosa, ya, dan seterusnya lah, sengaja maupun tidak dan seterusnya. Itu di situ alam rasa kita main di situ. Seperti itu. Nah, zikir yang dalam konteks masih diwarnai masa lalu begitu, yaitu pembersihan masa lalu. Alhamdulillah, bagus. Oke, tapi itu belum masuk ke inti zikir. Jiwa sang pendikir masih belum mampu netral 100%, tapi dia masih dibawa oleh Allah lewat rasulnya tadi tentunya ke alam-alam yang ya masa lalu yang kelam. Semua orang masa kelam, tidak ada yang enggak punya masa kelam, semuanya punya. Itu hal yang biasa, tapi baik menurut Allah, menurut Rasul, Bu Anita. Ya Ustadz. Oke, apalagi terjadi saat berzikir. Itu bagus, bagus sekali, bagus. Bukan hal yang keren, enggak juga, biasa aja. Maksudnya itu fadlum minallah, rahmat dari Allah, bukan kehebatanmu. Itu alhamdulillah aja. Gitu, jangan ngaku-ngaku hebat, ya. Oh enggak, Ya, enggak, enggak. maksud saya hati-hati dengan bisikan setan. Itu karakteristik jiwa seperti itu. Ketika satu sisi menuju pada Allah, oleh Allah, sisi yang lain direspon balik, dilihatkan ingatan yang halus tentang kelemahan-kelemahan orang itu, kelemahan-kelemahan kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, dosa-dosa kita, maksiat kita. Nah, kala berzikir begitu, kemudian zikirnya menjadi bentuk pertobatan. Ya, kalau kata hadis ini diampuni oleh Allah, diampuni Amin. oleh Allah. Amin, Ya, amin. Insya Allah berbaik sangka kepada ya, Allah. ya, seperti itu gambarannya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, insya Allah Ya, Ustadz. ya, tapi nanti kalau udah hudur benar, pengenalan dirinya kepada Allah sudah tinggi, sudah bagus, ya berbeda lagi, suasananya berbeda lagi. Suasananya udah masuk ke alam keheningan yang sangat dalam, ya, dan dirimu sudah tingkat fahamnya tentang dirimu dan Tuhanmu lebih tinggi. Sehingga Adam, alam jiwamu, alam rasamu sudah tidak terlalu cengeng. Nanti cengeng ya.
Nah, Iya, iya, seperti Ustaz. itu. Sudah mulai dewasa, ngerti siapa aku, siapa Tuhanku, kenapa harus terjadi kebaikan, dan kenapa harus terjadi kejelekan. Kenapa harus terjadi yang baik, kenapa harus terjadi buruk. Dirimu sudah diberi faham oleh Allah. Kala itu sudah masuk zona itu, dirimu insya Allah nggak gampang-gampang cengeng dengan rasanya. Tapi yang ada mengerti, memahami, menyadari tentang perbuatan Allah yang dikirim atau yang berlaku pada diri kehambaan. Jadi yang ada keheningan sambil memahami begitu ternyata kemutlakanmu pada hambamu ya Allah. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu gambarannya. Ya, dah. Tapi Eh, kalau dari sisi baik, baik. Terus ikutin saja. Ya, sama ya, satu lagi, mohon maaf Ustadz. ya, mangga. Yang satu lagi yang saya rasakan adalah begini. Setiap kali saya tidak bermaksud GR, tidak. Tapi alhamdulillah gitu yang saya rasakan gini. Ada perasaan-perasaan tertentu saat saya ingin melangkah, misalnya mau keluar gitu. Ada rasa yang sangat berat untuk pergi. Padahal sudah berniat pergi, sudah bersiap-siap. Pada saat akan melangkah, loh, kok tiba-tiba yang apa sih bahasa ininya keleyengan lah apa gitu. Hal-hal yang seperti itu. Nggak lama kemudian akhirnya nggak memutuskan tidak jadi pergi. Setelah itu, oh ada begini, oh ada ini. Akhirnya saya berpikir, oh iya, iya. Segala sesuatu itu ternyata gitu. Nah akhirnya sudah mulai perasaan itu tergiring ke situ gitu Ustaz. Ya, Apakah saya bisa, apakah itu GR atau gimana ya Ustaz? tidak, bukan itu GR. Jadi orang yang sedang menuju pada Allah di antara kita, insya Allah bifadlillah birahmatillah biidnillah akan diberi ketajaman bahasa rasa. Rasanya nggak dablek-dablek. Oke, jadi ketika Allah berkehendak, kalau kamu pergi atau siapa pergi akan terjadi begini, kamu diberi kabar lewat alam rasamu dengan cara Allah. Kemudian dirimu mampu memahami dengan rasamu itu. Ya dirimu diem aja, oh siap menjalankan tugas ya Allah. Ternyata setelah ini terjadi begini. Itu artinya bahasa sederhananya kayak Allah ngomong beginilah, Anita kamu jangan pergi. Nanti kalau kamu Ya, pergi begini, begitu kalau iya, iya, dibahasakan. iya, Kalau iya, sudah iya. tajam akan tahu seperti itu. Tapi bahasanya lewat gaya seperti itu. Jadi bahasa Allah itu lewat bahasa peristiwa. Tinggal hatimu, pikirmu tajam apa tidak. Hanya itu aja sebetulnya. Kalau tajam mampu memahami gerak-geriknya semuanya. Kalau nggak tajam ya walaupun di depan mata nggak akan kelihatan semuanya. Seperti Iya, itu Ustaz. gambarannya. Lah, siapapun yang laku tauhidnya benar, ikhlasnya benar, lillahnya benar, zikirnya benar, istiqomahnya benar, yang begitu-begitu insya Allah bifadrillah step by step dibocorin sendiri oleh Allah. Nggak usah minta aja dibocorin sendiri, diberi sendiri maksudnya. Paham ya? Nah, yang penting Ya, insya Allah kerjaan Ustaz. kita adalah lurus saja pada Allah. Lurus saja pada Insya Allah. Allah. Itu aja. Paham ya? Iya, insya Ya, Allah. dah Terima seperti kasih itu. Ustaz. Ya, tapi dijaga, jangan oh ini nggak usah begitu. Ya. Karena ini ya justru inilah fadlnya Allah. Allah sudah ngajarin ilmu pada aku, Allah ngajarin dikir. Kemudian kok begini? Itu namanya fadlum Minallah. minallah. Jadi nggak ada hebat-hebatnya Ya. kita. Justru kita yang Iya, dibuat iya Ustaz. menjadi seperti itu oleh Allah. Karena nanti di situ setannya melesetinya gampang. Kamu udah keren. Gitu aja setan hanya bilang begitu. Ketika alam rasa Iya, iya, iya. sadarmu mengamini suara itu, habis dirimu. Berarti berarti apa? Diri membesarkan diri. Diri mengagungkan diri. Oke. Ya, Ngerti maksud saya? diri. Diri membesarkan diri tahu? Paham Ustaz, insya Diri. Allah. Jadi Ya, setan ya, halus paham dari dalam Ustaz. hati dan pikir. Insya Allah. Halus berupa rasa. Nah,
Ukurannya benar dan salah bagaimana Ustadz? Ukuran benar salah itu bisa kamu lihat di hatimu sendiri. Kalau hatimu stabil tanpa ada kepentingan apapun selain Allah, berarti itu benar. Kalau hatimu stabil, tidak ada kepentingan, target, motif, rasa, tujuan apapun selain Allah, berarti hatimu benar. Mengukur benar apa tidak di alam hati itu begitu. Sebagus apapun perbuatannya, kalau ada motif, tujuan, target, rasa, kesadaran yang keluar dari Allah itu kan berarti lebih cenderung pada kepentingan dirimu sendiri, tak? Itu berarti dirimu sedang masuk zonanya, iya, rayuan setan, jin, iblis, dan seterusnya. Ini ilmu yang halus, perlu belajar yang panjang. Sehingga nanti hati diberi ketajaman oleh Allah. Loh, ini suara nafsu. Loh, ini suara malaikat. Loh, ini suara Allah. Harus ending-endingnya kan akan ngerti begitu kan. Nanti ending-endingnya oleh Allah akan diajari. Awas, yang ini, awas. Karena masing-masing kan punya karakter berbeda-beda. Itu. Diberi rambu dan kita bisa tahu rambunya yang ya, mana gitu ya, rambunya Ustaz, ya. Pokoknya intinya rambunya selama keluar dari Allah itu bukan Allah sumbernya. Ya, ya. Itu sumbernya egomu sendiri bisa, nafsumu sendiri. Setan yang mempengaruhi egomu bisa dan seterusnya. Walaupun perbuatan itu zahirnya baik, mulia, menurut orang keren, menurut orang aja. Keren itu enggak menurut orang, keren itu menurut Allah dan hati pikirmu benar-benar ke Allah. Itu baru keren. Walaupun menurut orang tidak keren. Paham? Insyaallah, Ustaz. Kalau keren menurut orang mah hatinya jelek, zahirnya digaya-gayain yang baik, keren. Iya. Hatinya jelek, zahirnya diluwes-luwesin, dipantes-pantesin, digaya-gaya alim-alimkan itu. Udah keren. Ya, yang dimaksud bukan itu. Allah ngerti isi hati kita, gerak-gerik kita. Setiap gerak-gerik sekecil apapun Allah tahu. Gitu deh ya. Bisa dimengerti ini? Ya. Insya Allah, Ustaz. Ada Artinya satu lagi? Kita nggak perlu buat target apa-apa ya, Ustaz. Ya. Kalau para arifin tidak ada target. Target itu kan sebetulnya begini. Walaupun secara syariat boleh. Monggo, nggak ada masalah, teman-teman. Tapi kalau orang-orang yang sudah kenal pada Allah nggak mau mentarget Allah. Karena Allah lebih tahu tentang dirimu daripada dirimu sendiri. Ketika kamu mentarget, kan seakan-akan kamu menyangka Allah nggak ngerti apa yang akan terjadi pada dirimu, kan begitu toh? Iya. Seolah-olah mendikte. Iya. Kata Allah, ente tak jadi Tuhan ente, yang pintar ente apa gue, kan begitu toh? Iya. Benar. Kalau orang-orang yang sudah kenal Allah nggak mau begitu-begitu. Sama dengan menganggap Allah nggak ngerti. Ya, tapi dibiarin oleh Allah karena memang belum pintar. Iya. Iya, Ustaz. Kalau sudah sampai Allah malu sendiri. Benar, Oke? Ustaz. Nah, maka isi doa pun setiap orang berbeda-beda sesuai dengan keadaan, level, kedekatannya dengan Allah, kefahamannya dengan Allah. Biar yang masih suka ngatur Allah ya biar dia levelnya masih di situ, jangan disalahin. Biar KRP dewi gitu. Nanti kalau sudah diubah oleh Allah akan malu sendiri. Nah, teman-teman sudah sampai mana? Nggak usah maksa orang. Nggak. Oke ya, ngerti maksud saya? Iya, maka saya pernah ngomong ke teman-teman, mana yang terbaik menurutmu untuk hamba ya Allah? Itulah yang hamba minta. Loh, yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kalau kita mintanya mesti
enak terus, tapi enak yang berbau kenafsu-nafsuan, ke Ya, ya. ego-egoan. Apa sih Egonya. pengennya kita udah keterka semua toh? Pengen rumahnya banyak yang mewah-mewah, ya toh? Pengen istri yang cantik, ya toh? Pengen suami yang ganteng, pengen mobil banyak, yang gitu-gitu aja tuh keinginan kita, ya apa enggak nih? Yang istrinya satu mau dua gitu ya Ustadz. Begitu dah. Gak usah malu-malu, ini Mas yang Haris cewek aja senyum berani itu. ngomong ya kan? Ya. Mas Haris sudah senyum itu. Iya, nanti Ya, perusahaan Ustadz. satu kurang dua, yang dua nangis-nangis lagi di hadapan ya Allah. Minta nambah sekian lagi, begitu potongan orang-orang begitu kan? Tapi nggak akan malu, pada Allah nggak akan malu. Tapi Allah ya seneng aja, yang penting mintanya pada Ada Allah. Allah. Lumayan ente daripada minta ke yang lain, ya kan? Daripada ke Gunung Kawi ya Ustadz. Ya, daripada minta yang nggak jelas ke saya, seneng aja walaupun saya sebetulnya ya kok lucu itu ya. Ya, ya lumayan lah untuk merame-ramekan kehidupan itu. Iya, ada. Ya, seperti itu gambarannya. Oke ya. Syukran Ustadz. Ya, oke. Dah, ada lagi? Satu lagi Bu ya.